Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kontrol kualitas dalam konstruksi, menjaga standar dan keadaan di setiap tahap proyek. Cara mencapai kontrol kualitas. Yang pertama, rekrut tim yang tepat, pilih subkontraktor dan pemasok berpengalaman yang memiliki reputasi baik untuk menjamin hasil kerja berkualitas. Dua, tetapkan spesifikasi dan ekspektasi. Pastikan semua pihak memahami standar material, metode kerja, dan target proyek yang harus dipenuhi sejak awal. Ketiga, bangun relasi kuat dengan vendor, tentukan ekspektasi kualitas, jadwal pengiriman, dan standar material dengan jelas kepada pemasok sebelum proyek dimulai. Keempat, pilih material sesuai standar, gunakan hanya material yang memenuhi spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku, serta pastikan pengiriman tepat waktu. 5. Jaga keselamatan dan kepatuhan. Pastikan pekerja mengikuti protokol keselamatan dan proyek, mematuhi semua regulasi bangunan serta hukum yang berlaku. 6. Verifikasi sebelum setelah terima. Lakukan pengecekan akhir untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai standar dan tidak ada kesalahan atau kekurangan. 7. Lindungi hasil kerja yang selesai. Lakukan pemeriksaan dan pengujian menyeluruh terhadap hasil akhir untuk mendeteksi potensi kerusakan atau ketidaksesuaian. 8. Lakukan audit dan pengujian. Audit rutin dan pengujian di berbagai tahap proyek membantu menemukan dan memperbaiki masalah lebih awal. 9. Manfaatkan teknologi. Gunakan perangkat lunak dan alat digital untuk memantau mutu, memfasilitasi komunikasi, serta mengurangi kesalahan di lapangan. Masalah umum dalam kontrol kualitas. Pertama, pengerjaan yang buruk. Kedua, kekurangan material. Ketiga, kesalahan rencana. Keempat, kurangnya kontrol kualitas. Kelima, perencanaan tidak memadai. Keenam, faktor lingkungan. Ketujuh, masalah regulasi. Kedelapan, gangguan komunikasi. Analisis masalah penyebab, dampak, solusi. Contoh pertama, pengerjaan buruk. Penyebabnya tenaga kerja kurang terlatih dan pengawasan lemah. Dampaknya yaitu hasil kerja tidak sesuai standar, menyebabkan pengerjaan ulang dan keterlambatan. Untuk solusinya, berikan pelatihan berkala dan tingkatkan pengawasan lapangan. Contoh kedua yaitu kekurangan material. Penyebabnya pengadaan bahan tidak sesuai standar mutu. Dampak yang terjadi yaitu proyek tertunda karena harus mengganti atau menunggu material yang tepat. Untuk solusi, gunakan pemasok yang terpercaya dan lakukan inspeksi material secara rutin. Terus, solusi masalah lanjutan. Yang pertama, kepatuhan regulasi. Solusinya yaitu libatkan otoritas sejak awal agar proyek sesuai aturan dan terhindar dari sanksi. Yang kedua, komunikasi buruk. Solusinya yaitu gunakan alat digital dan dokumentasi yang jelas untuk mencegah miskomunikasi. Saran implementasi kontrol kualitas yaitu pertama, tetapkan saran kualitas jelas. Yang kedua, rancang rencana pengendalian mutu. Ketiga, latih dan berdayakan tenaga kerja. Keempat, terapkan protokol inspeksi. Kelima, dorong komunikasi efektif. Terus poin teknologi dan evaluasi. Yang pertama, gunakan perangkat lunak manajemen kualitas. Kedua, evaluasi kinerja secara berkala. Ketiga, dokumentasi komprehensif. Keempat, belajar dari proyek sebelumnya. Untuk pemasok dan vendor, yang pertama, tetapkan sistem manajemen kualitas pemasok. Kedua, evaluasi dan pantau performa secara berkala. Ketiga, bangun kerjasama jangka panjang. Jadi kesimpulannya, untuk yang pertama, kontrol kualitas adalah investasi jangka panjang yang memastikan hasil konstruksi tahan lama dan aman. Untuk poin keduanya, keberhasilannya membutuhkan komitmen, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama tim. Yang ketiga, yang terpenting, kualitas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak. Sekian, terima kasih.